lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini kita bahas soal APBD ya, dana pemerintah daerah yang banyak mengendap di bank katanya. Jadi baru-baru ini Dirjen Kementerian Dalam Negeri itu melakukan kunjungan atau turun ke lapangan. Kemana? Ke Cilegon. Untuk apa? Untuk memeriksa atau mengevaluasi anggaran antara apa yang sudah dianggarkan, rencana, plan, dengan realisasinya. Nah, sahabat, kenapa penting untuk mereview atau mengevaluasi ini? Ya, karena semua program pemerintah daerah yang sudah disetujui bersama-sama dengan DPRD atau parlemen daerahnya, itu harus direalisasikan, harus dieksekusi sampai tuntas, supaya pembangunan dan perekonomian daerah itu juga menggeliat dan berputar maju. Begitu. Nah, untuk kasus Cilegon kemarin memang agak mengejutkan atau mengecewakan lah begitu ya, bahwa realisasi pendapatan dan belanja itu kan dua sisi ya dari anggaran itu begini menurut laporan dari Pak Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari sisi pendapatan, Kota Cilegon itu realisasinya 50,9%, ini posisinya keempat terendah seprovinsi Banten. Sedangkan belanjanya, jadi pendapatan tadi, nah sekarang belanjanya itu realisasinya hanya 38,3%. Akibatnya, Kota Cilegon dari sisi belanjanya ini atau pengeluarannya itu menempati posisi ketiga terendah seprovinsi Banten. Padahal, sejak November sekarang ini sampai nanti tutup Desember itu sekitar 2 bulan nggak sampai malah ya, itu sudah tutup buku. Jadi pemerintah Kota Cilegon itu harus mengejar targetnya dalam waktu 2 bulan lebih kurang ini. Oke, nah tentu saja kita berharap bahwa semua Pemda di seluruh Indonesia ini dalam waktu 2 bulan ini bisa segera mengejar. Kenapa? Karena secara nasional hasil kajian atau evaluasi dari Kementerian Keuangan ada ratusan triliun duit Pemda ini yang mengendon atau parkir istilahnya di bank, begitu ya, tidak digunakan, tidak direalisasikan. Sampai per September ini aja ada lebih dari 200 triliun duit Pemda ini yang belum digunakan. Ini memang sayang sekali karena perekonomian daerah itu sekali lagi bisa berputar maju kalau dana ini tersalur dengan baik lewat berbagai program yang sudah direncanakan bersama dan disepakati oleh DPRD atau parlemen daerahnya. Begitu. Maka semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia seyogianya dalam 2 bulan terakhir ini harus kerja keras nih untuk merealisasikan tanpa ada korupsi, dan ini catatannya tanpa ada yang minta-minta komisi nih, ada oknum-oknum yang katanya yang suka minta-minta komisi dari proyek-proyek atau program-program yang mau diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan tidak ada ya, dan dugaan ini mudah-mudahan salah gitu ya. Karena tersinyalir bahwa rencana anggaran dibandingkan dengan realisasinya di berbagai daerah ini masih jauh antara panggang dengan apinya begitu istilahnya. Kita ambil contoh tadi di Kota Cilegon ya, udah. Tapi juga terjadi di beberapa daerah lain. Bahkan menurut laporan dari Kementerian Keuangan, per September kemarin ini, DKI Jakarta juga punya dana parkir cukup besar, bahkan mungkin terbesar per September ya. Itu sekitar berapa? 13 triliun lebih ya. Menurut laporan Kementerian Keuangan yang bisa diakses di laman resmi Kementerian Keuangan itu, postur APBD nasional, jadi seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota, ini data murni APBD yang diterima oleh SIKD, Sistem Informasi Keuangan Daerah, per 6 November 2022 kemarin itu menyajikan data seperti ini. Di sisi realisasi pendapatan daerah itu baru tercapai 74,19%, di mana anggaran yang ditetapkan itu adalah 1.137,8 triliun, tapi realisasinya baru 844,1 triliun, jadi masih ada selisih ya, yang harus dikejar selama 2 bulan ini. Nah, dari sisi belanjanya, baru terrealisasi 61,98% dari anggaran 1.200,8 triliun, dan realisasi belanjanya yang sudah disalurkan itu hanya 744,2 triliun, begitu. Memang sahabat, ada beberapa alasan Pemda belum bisa menyalurkan dana ini. Seperti misalnya, contoh aja, ada kontraktor-kontraktor dari pemerintah daerah yang menagihnya itu tidak per proyek, tetapi sekaligus nanti di akhir tahun. Sehingga seringkali akhir tahun itu keuangan daerah pengeluarannya tiba-tiba melonjak gitu ya. Sementara semester-semester sebelumnya masih kelihatan rendah. Nah, ini sebaiknya dibiasakan bahwa setiap proyek selesai, langsung diselesaikan pembayarannya. Jadi tidak diakumulasikan begitu ya sampai akhir tahun. Sehingga realisasi itu baru terlihat nanti di tutup tahun. Begitu. Juga adalah peran penting dari DPRD atau parlemen daerah masing-masing, sahabat. Untuk memantau dan mengawasi jalannya setiap proyek, setiap program
yang sudah disepakati bersama dengan pihak eksekutif, dalam hal ini ya pemerintah daerah. Nah, disinilah peran pentingnya para anggota parlemen daerah atau DPRD untuk betul-betul memelototi, ya, menyoroti penggunaan anggaran yang sudah disepakati itu betul-betul bisa tersalurkan dalam proyek yang direalisasikan nyata ada di masyarakat. Kalau ada ketidaksesuaian atau kesenjangan antara anggaran atau rencana versus realisasi, ya harus dipanggil eksekutifnya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau perlu dengan hak untuk interpelasinya. Jadi jangan takut menginterpelasi pihak eksekutif, dan pihak eksekutif atau pemerintah daerah juga tidak perlu alergi dengan interpelasi. Disinilah pentingnya transparansi anggaran. Kalau tidak ada apa-apa, tidak neko-neko, kan nggak perlu takut. Kan aman-aman saja. Ini demi transparansi, ini demi kebaikan pembangunan di daerah supaya bisa tambah maju. Begitu sahabat, catatan untuk realisasi anggaran Pemda yang faktanya ada ratusan triliun dana Pemda ini yang masih ngendon di bank. Dan ini yang harus segera disalurkan dengan benar lewat proyek-proyek yang real. Demikian catatan tentang pengelolaan anggaran daerah. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.